Perkenalkan, saya Almira Rizal Margahayu dari kelas 10 akuntansi 1. Hari ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan rumus count if dengan S atau count ifs, sum if dan sum if dengan S atau sum ifs. Oke, langsung aja. Oke, jadi di sini saya sudah memiliki data penjualan online shop art and stationery. Dan di sini, pertama, gunanya rumus count if itu untuk menjumlahkan, kita tuh mau tahu berapa, misalnya yang beli sketchbook A5 itu ada berapa, yang metode bayarnya itu COD berapa, yang transfer berapa. Jadi langsung aja. Yang pertama itu ada count if. Misalnya kita ingin mencari yang beli kanvas tuh ada berapa. Nah, langsung aja ketik sama dengan count if buka kurung. Nah, lalu di bawah sini ada range. Range itu data keseluruhan yang ingin dicari. Nah, di sini itu kanvas di kategori produk, jadi kita blok bagian sini. Lalu untuk range itu harus di absolute menggunakan F4 atau Fn plus F4. Lalu pembatas atau titik koma atau koma. Lalu ada kriteria itu kriterianya yang ingin dijumlahkan itu apa. Nah, di sini aku ada kanvas, jadi kita klik yang sudah kita ketik di sini, lalu tutup kurung dan selesai. Kanvas di sini ada 2. Apakah benar kanvas ada 2? Nah, di sini ada 2 kanvas, berarti rumusnya benar. Oke, next kita coba contoh yang lain. Ini COD. Masukin lagi count if buka kurung, range-nya berarti karena COD itu metode bayar, jadi kita blok yang metode bayar, dan di absolute titik koma, lalu klik COD-nya di bagian di bawah kanvas ini, lalu tutup kurung dan enter. Oke, di sini COD ada 4 dan di bagian tabelnya COD juga ada 4. Oke, next kita ke count ifs dengan S yang berarti, jadi bedanya count if dan count if S itu, kalau count if itu kriterianya cuma 1, jadi kita mencari kanvas, ya kanvas doang gitu. Kalau count if S itu kriterianya ada 2, jadi kita bisa nyari misalnya kayak yang beli notebook dan melalui transfer itu ada berapa gitu. Oke, langsung aja kita sama dengan count if dengan S, lalu buka kurung. Nah, di sini pertama ada kriteria range 1. Seperti tadi, range itu yang berada di datanya, keseluruhan datanya. Di sini pertama itu ada notebook, berarti kita blok bagian produk, lalu absolute atau kunci, dan titik koma. Nah, kriteria 1 berarti karena di sini bagian produk, jadi kita klik di sini, lalu koma, dan ada kriteria range 2. Karena di sini kita kriteria yang kedua itu metode bayar, berarti kita blok yang metode bayar semuanya, lalu kita kunci, lalu tutup koma lagi dan klik kriteria yang berada di sini. Oke, lalu tutup kurung dan enter. Nah, di sini notebook dengan metode transfer itu ada 2 dan benar. Nah, ada 2 di sini juga. Lalu kita coba lagi, misalnya ini stiker pack. Jadi kita tinggal klik lalu kita klik
ketik COUNT-FS buka kurung blok bagian produk karena kriteria pertama kita produk, lalu kunci titik koma, klik kriterianya, titik koma lagi, blok data kriteria yang kedua, kunci titik koma, lalu klik kriterianya, tutup kurung dan selesai. Stiker pack dan COD. Stiker pack dan COD ada 2, apakah benar? Oh ya, jika rumus kalian salah atau datanya nggak benar gitu, itu berarti biasanya ada kesalahan ketik kalian. Misalnya di sini kalian spasi lagi, sedangkan di sininya kalian nggak spasi. Nah, itu bisa aja tidak sesuai. Pokoknya harus benar-benar sama persis dari yang data aslinya. Lalu berikutnya ada SUMIF. Nah, bedanya COUNT-IF dengan SUMIF itu, kalau SUMIF dia menjumlahkan nilainya. Oke. Kita coba di kriteria buku. Sama seperti tadi, bedanya SUMIF dan COUNT-IF yang biasa dengan yang ada S-nya itu, kalau yang ada S-nya itu kriterianya lebih dari 1, bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, langsung aja kita coba. Di sini saya ada kriteria buku, berarti tinggal SUMIF buka kurung, lalu sini yang pertama ada range itu yang di keseluruhan datanya. Karena ini kriterianya buku, jadi kita blok bagian produk, lalu absolute, titik koma, lalu berikutnya di kriteria. Jadi kita klik kriteria yang sudah kita ketik, titik koma, lalu terakhir itu sum range itu data yang ingin kita jumlahkan nilainya. Nah, di sini misal saya ingin menjumlahkan di bagian sini jumlahnya, lalu kita absolute, tutup kurung dan selesai. Stop guys, sebentar. Sum range bikin sini. Oh maaf, saya salah. Jadi seharusnya itu di sini absolute, titik koma, kriteria, lalu sum range yang ingin dijumlahkan. Absolute lagi, tutup kurung dan selesai. Lalu ada aksesoris sama aja, tinggal ganti kriterianya aja. Yang pertama itu range di kategori, berarti karena aksesoris itu ada di kategori. Lalu absolute, titik koma, kriterianya di sini, lalu sum range, atau mau di bagian total juga bisa. Jadi kita tinggal blok bagian total, absolute, tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini ada 70.000. Oke, next kita SUMIF S dengan S, lalu kriterianya ada 2, langsung aja SUMIF buka kurung. Di sini ada sum range. Kalau SUMIF itu kita sum range dulu yang pertamanya. Oke, jumlah absolute, titik koma. Nah, pertama itu ada kriteria range 1. Karena di sini kriteria pertama kita stiker pack, jadi kita blok bagian produk, lalu absolute, benar. Oke, titik koma,
kriteria 1, titik koma lagi, kriteria range 2, karena di sini kita metode bayar, jadi kita metode bayar, absolute, titik koma, dan kriteria yang kedua, tutup kurung, lalu selesai. Nah, stiker pack yang transfer itu ada berapa di sini? Stiker pack itu hanya ada COD, berarti ini benar 0 gitu. Lalu kita coba lagi di aksesoris dan COD dengan metode bayar COD. Oke, langsung aja sum ifs, buka kurung, aksesoris di kategori, lalu absolute, titik koma, aksesoris, titik koma lagi, kriteria yang kedua, absolute, titik koma, dan kriteria yang kedua, tutup kurung dan selesai. Maaf, seharusnya tuh di sini. Oke, kita ulang aja pelan-pelan. Sum ifs, buka kurung, aksesoris di kategori absolute, titik koma, aksesoris, titik koma, kriteria range 2, itu di bagian sini, absolute, dan kriteria yang terakhir. Oke lah, sekian, begitu saja video saya. Maaf jika ada banyak kesalahan karena saya tidak. Sekian, terima kasih.